bermujahadah, bersungguh-sungguh memberikan hati. Janganlah punya tujuan selain ada Allah. Jangan ingin punya tujuan agar mulia, atau agar kaya, atau agar sakti, atau agar punya kedudukan di mata manusia, atau juga termasuk agar punya kedudukan di mata Allah. Semua itu hilangkan dari hati jika ingin berhasil memetik buah nikmatnya amalan. Selama keinginan selain Allah itu mendomisili di hati, maka buah manisnya amalan itu akan sulit diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-temanku semua, sedulur-sedulurku semua, saudara-saudaraku semuanya, kita berjumpa lagi pada kesempatan kajian ruhaniyah. Kali ini kita membahas kelanjutan 5 obat hati, tombok hati, lagu tombok hati warisan para wali songo. Kita sampai pada perkara yang keempat, yakni perkara yang keempat adalah memperbanyak puasa tingkatan itu obat hati yang keempat, ya. Jadi memperbanyak puasa. Jadi pembahasan 5 perkara obat hati ini memiliki makna ruhaniyah yang mendalam seperti saya sampaikan sebelumnya, ya. Di mana 5 perkara itu, yang pertama adalah rajin membaca Al-Quran, yang kedua sering mendirikan sholat malam, yang ketiga berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang keempat memperbanyak puasa, dan yang kelima sering wirid zikir malam. Kita kupas satu persatu pembahasan pendalamannya. Mudah-mudahan kita semua ditingkatkan oleh Allah, semua ruhani kita, memperbaiki iman dan Islam kita yang disebut ihsan, terus perbaiki diri supaya lebih naik terus kualitas ibadah kita. Ya, secara keseluruhan 5 langkah atau 5 perkara ini itu sarana untuk menghubungkan diri dengan dimensi ruhaniyah, masuk ke dalam menuju Allah lewat titik-titik latifah, titik-titik robbaniyah kita, ya. Itu nanti kita bahas selanjutnya, topik selanjutnya, titik-titik yang lebih mendalam lagi tentang urusan ruhaniyah. Hanya sekali temanya, kita mudah-mudahan diberi kesempatan dan kemampuan untuk membahasnya satu persatu. Amin. Ya, ini semua bisa mencerahkan kolbu kita semua, ya, untuk dalam upaya fafiru ilallah, berlari menuju Allah, mendekat. Ya, mendekat itu berarti tingkatan langitnya, derajat makom tingkatan langitnya itu lebih naik pelan-pelan, satu persatu menapaki tingkatan langitnya. Baiklah, kita masuk langsung ke perkara nomor 4, yakni memperbanyak puasa. Bab 1, bab pembuka biasanya, yaitu dalil memperbanyak puasa itu apa. Jadi memperbanyak puasa itu dalam Islam merupakan amalan yang sangat dianjurkan, ya. Puasa itu masuk rukun Islam, ya. Puasa Ramadan itu setidak-tidaknya umat Islam itu puasa Ramadan, maksudnya gitu, itu kewajiban. Kalau tidak menjalankannya, ya ada cara namanya membayar denda, memberi makan orang-orang miskin dan lain sebagainya, itu ya.
Itu karena saking pentingnya itu maksudnya gitu ya. Oke, ada beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis yang mendukung bab memperbanyak puasa ini. Yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ini sebagaimana orang-orang sebelum kita itu sudah ada kewajiban puasa supaya lebih bertakwa. Jadi puasa itu benar obat hati untuk lebih bertakwa, maksudnya begitu. Ini dalil yang sudah familiar, tapi banyak yang melewatkannya ya. Ayat ini menunjukkan kewajiban puasa Ramadan pakai begitu, seenggak-enggaknya untuk umat Islam. Tapi kalau untuk umat yang beriman itu yang panggilan puasa, walaupun Islam kalau enggak imannya kurang ya nggak puasa gitu. Itu tidak bisa dipungkiri kenyataannya. Jadi orang-orang yang beriman, judulnya saja wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang yang Islam, bukan, yang beriman. Jadi yang beriman itu yang melaksanakan rukun iman. Ya, ini sejatinya kalau diangkat lagi bagi orang-orang yang mukmin, bukan muslim. Mukmin itu adalah puasa dalam puasa sunnah ya, juga puasa sunnah ayat ini, dimana semua itu tujuannya adalah untuk mencapai derajat ketakwaan ya. Yang dinilai itu derajat ketakwaan di sisi Allah, itu bukan derajat kekayaan, bukan derajat keilmuan, bukan derajat apalagi pangkatan, bukan derajat anak, bukan derajat harta macam-macam kuasaan, bukan. Yang diukur hanya derajat ketakwaan. Makanya disuruh berpuasa untuk meningkatkan ketakwaan. Kalau derajat itu namanya ada bertingkat-tingkat levelnya, atau tingkatan. Derajat itu tingkatan gitu ya. Ya, boleh orang disebut saya ini orang bertakwa, tapi kadarnya bisa jadi derajat yang rendah. Kalau mau lagi berpuasa terus supaya naik derajat takwanya. Ini analoginya seperti itu ya. Orang bisa mengaku bertakwa, nanti itu ada ciri-cirinya orang bertakwa. Salah satunya adalah keluhuran akal, keluhuran budi pekerti, akhlak budi pekertinya itu luhur. Jadi kalau ada orang mengumpat, mencaci maki, sedikit-sedikit marah, ya itu kan tidak luhur budi pekertinya. Bagaimana disebut orang bertakwa? Ya mungkin takwa level terendah, level 0 lah, atau ya yang bagaimana Anda sendiri yang bisa menilainya. Itu menurut ilmu-ilmu para sufi begitu ya. Ayat yang berikutnya adalah kelanjutannya Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Dan bagi orang yang berat menjalankan wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka akan lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah ini maksudnya, jika Anda mengetahui bahwa puasa itu lebih baik, jadi nggak usah bayar fidyah, laksanakan saja. Walaupun sakit, itu untuk menyehatkan yang sakitnya itu, maksudnya begitu. Jika kamu mengetahui, di situ dibilang seperti ini ayat ini. Jadi ayat ini menjelaskan tentang aturan denda puasa Ramadan dan memberikan fleksibilitas bagi yang tidak mampu. Tapi
sayang sekali. Ini menekankan sayang kalau Anda tidak mampu puasa itu, karena puasa itu keutamaannya banyak jika kamu mengetahuinya. Maksudnya begitu ya. Ini supaya semoga paham ya. Maksudnya penting sekali kalau puasa itu suatu cara ya dari Allah untuk kita, untuk menaikkan derajat takwa, yang di sisi lainnya juga banyak sekali manfaatnya. Akan kita kupas satu persatu. Dan itu juga banyak hadis Nabi yang menyebutkan tentang anjuran untuk melakukan puasa sunnah, seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa lainnya. Walaupun puasa Senin Kemis itu sebenarnya macam-macam ya, banyak pandangan-pandangan yang berbeda. Boleh namanya puasa sunnah. Praktek-praktek puasa sunnah ini didasarkan pada ajaran beliau yang menjelaskan tentang keutamaan memperbanyak puasa. Silakan pilih, atau kalau punya guru ya jalankan puasa-puasa dari guru sang mursyid, diulangi lagi itu namanya memperbaiki amal ibadah kualitasnya ya. Jadi hadis tentang memperbanyak puasa ini satu saja, yakni Rasulullah bersabda, puasa yang paling baik selain puasa Ramadan adalah puasa Daud. Ya, dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksudnya puasa besok enggak, puasa lagi besok enggak. Ini saking apa? Puasa itu saking utamanya meningkatkan derajat takwa. Dan buktinya itu diajarkan oleh Nabi Daud, dicontohkan. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk bab yang kedua, yakni bab definisi pengertian puasa. Puasa dalam berbagai konteks mempunyai definisi yang berbeda sudut pandangnya ya. Namun semuanya menyiratkan efek yang positif bagi pelakunya. Dari sudut pandang manapun, maksudnya itu tetap ada positifnya puasa itu. Dalam konteks Islam sendiri, puasa itu memiliki definisi yang spesifik dan mendalam, baik dari segi terminologi maupun praktek lelakunya. Jadi kita bahas beberapa aspek definisi puasa ya. Yang pertama adalah 2A, definisi umum puasa. Puasa yang dalam bahasa Arab itu artinya saum, secara umum berarti menahan diri dari sesuatu. Jadi artinya itu secara umum menahan diri dari sesuatu. Dalam konteks agama Islam, puasa merujuk pada menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan suami istri dari waktu terbit fajar itu subuh sampai waktu matahari terbenam, berarti waktu maghrib ya. Serta dari hal-hal yang membatalkan puasa lainnya ya. Tujuannya apa? Dengan tujuan mencapai derajat ketakwaan dan meningkatkan kualitas ibadah kita ya. Berikutnya yang kedua, B, definisi puasa syariat menurut hukum Islam. Puasa khusus menurut hukum Islam itu yakni puasa bulan Ramadan. Ini salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dewasa yang memenuhi syarat. Yakni definisinya ini mencakup beberapa aspek, yakni 1, harus menetapkan niat puasa setiap malam sebelum terbit fajar. Ini mazhab Imam Syafi'i itu yang menjelaskan begitu ya. Jadi harus niat dulu malamnya. Itu hal-hal yang membuat niat puasanya ini terjaga gitu ya.
Yang kedua adalah mampu menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan dari waktu terbit fajar sampai waktu matahari terbenam, dari waktu adzan subuh sampai adzan maghrib. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga adalah harus melakukan dengan penuh kesadaran jasmani. Jasmaninya itu harus sadar. Jangan sampai misalkan orang gila ya tidak bisa puasa kalau namanya orang gila walaupun tidak makan sehari ya karena tidak sadar. Dan menjauhi perbuatan yang mengurangi kualitas puasa seperti berbohong, ghibah atau menggunjing dan berperilaku buruk lainnya. Itu menurut definisi menurut hukum Islam atau syariat. Yang 2C berikutnya definisi menurut tasawuf atau sufisme ya. Ini sudah menyangkut ruhaniyah. Dalam konteks pelajaran para sufi itu puasa memiliki makna dan definisi yang lebih dalam lagi dan lebih ruhaniyah lagi, yakni harus bisa menjernihkan jiwa dari nafsu dan keinginan duniawi. Jadi gunanya puasanya itu. Nanti kalau puasa tapi jiwa dan nafsunya tetap liar, tetap macam-macam, itu masih belum masuk mencakup definisi menurut tasawuf ini, menurut tarekoh ini ya. Harus bisa melatih kepasrahan dan pengabdian sebagai seorang hamba, di mana bisa menunjukkan penyerahan diri total kepada Allah dan sebagai bentuk pengabdian yang tulus, ikhlas dan murni. Tulus itu ikhlas murni, tidak ada campurannya. Murni itu hanya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, itu murni, hanya engkau yang aku tuju ya Allah. Itu murni maksudnya ya, pengabdian, dipersembahkan puasanya untuk Allah, bukan untuk lainnya, bukan untuk harta, bukan untuk pangkat jabatan, bukan untuk kesembuhan, keinginan lain-lain macam-macam, untuk supaya dagangan laris dan lain-lain. Tidak, untuk Allah saja. Terus kemudian harus bisa merasakan kesadaran dan kehadiran dalam ruhaniyah ya. Di mana ini kesadaran penuh tadi itu ya, tentang tindakan pikiran selama berpuasa, ini kesadaran ruhaniyah. Kalau yang tadi itu gila, itu kesadaran jasmani ya. Jasmani itu sudah kelihatan, dan kalau kesadaran ruhani itu tidak kelihatan. Itu maksudnya kesadaran ruhani itu orang yang sadar ruhaninya itu selalu ingat Allah. Ingat itu sadar. Kalau orang yang nggak pernah ingat Allah atau jarang, itu masih jarang ingat Allah, itu masih setengah sadar. Kalau nggak sadar lagi, nggak pernah ingat Allah, walaupun sholat, walaupun puasa, tapi nggak ingat Allah, lalai. Itu ya, sholatnya orang lalai. Sholat yang nggak mengingat Allah itu sholatnya orang lalai. Ini secara ruhaniyah, semoga paham. Yang ketiga adalah D3D, definisi puasa menurut medis dan psikologis. Apa itu? Secara konteks medis, puasa melibatkan suatu periode tanpa mengkonsumsi makanan dan minuman. Dalam konteks medis ini, puasa juga memiliki efek pada kesehatan tubuh dan mental. Misalnya apa? Misalnya sebagai upaya detoksifikasi, puasa memberikan waktu khusus untuk tubuh membersihkan racun-racun. Jadi kalau tubuh diistirahatkan menerima makanan, menerima minuman, kan istirahat, itu tidak ada proses, itu detox, dia membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh, itu maksudnya. Yang kedua, bisa meningkatkan konsentrasi ya, dimana beberapa orang yang puasa secara medis melaporkan peningkatan fokus dan ketajaman mental. Jadi orang-orang yang mau ujian, yang mau tes,
isian dan lain-lain, itu disarankan puasa sebelumnya atau pada hari itu puasa supaya bisa lebih fokus. Maksudnya seperti itu. Ini sudah diteliti kalau secara medis dan psikologis ini ya. Demikian tadi definisi macam-macamnya ya, banyak sekali manfaatnya, itu manfaat positif yang ada. Berikutnya kita masuk bab 3 ya, ini bab topik fokus pada pemahaman puasa ya. Sekarang kita fokus pada puasa para pejalan ruhani atau para salik dalam menjalankan ajaran jalur perjalanannya masing-masing ya. Torik itu artinya jalan, jadi torikoh itu artinya jalan yang sudah dilalui seorang guru mursyid atau mursyid yang bersanad ya. Ini yang sudah jelas sanadnya ya, silakan diteliti gitu loh. Dari ajaran estafet sambung menyambung para guru-guru silsilah yang di atasnya beliau ya, yang menyambung ke para sahabat, yang menyambung terus ke Rasulullah, terus ke malaikat Jibril dan terus ke Allah Ta'ala. Jadi itu namanya sanadnya tersambung, sehingga kalau seperti colokan listrik itu nyambung terus ke pusat, sehingga amalannya ada powernya, ada listriknya, sehingga bisa cepat proses pembersihannya. Bayangkan kalau mesin cuci yang bundar itu yang membersihkan pakaian, tidak ada sambungan colokan listriknya, walaupun 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 4 bulan, 7 tahun pun, kalau nggak dicolok listrik nggak akan bersih itu cuciannya. Tapi walaupun mesin cucinya kecil, kalau dicolok ke listrik membersihkan pelan-pelan ya, sesuai dayanya. Kalau dayanya tambah besar tambah cepat yang dibersihkan, juga sesuai kotorannya. Kalau pakaiannya kotorannya full ya, pasti pembersihannya prosesnya agak lama. Maksudnya begitu analoginya. Jadi puasa ajaran sang mursyid itu disebut puasa tingkatan. Maksudnya bertingkat atau berjenjang sesuai kadar kemampuan para salik, para suluk, para sufi muda yang bertujuan menyiapkan wadah keilmuan laduni lewat pantulan cahaya sang mursyidnya tersebut. Maksudnya sih itu ya, karena penampung keilmuan itu adalah cahaya atau kodam malaikat. Kita bahas berikutnya selanjutnya nanti ya. Ini kita perjelas lagi, kita bahas 3A, puasa tingkatan dari torekoh ya. Dalam pandangan tasawuf utamanya torekoh, sejatinya dengan hak seorang mursyid itu menjamin jika mengamalkan puasa tingkatan torekoh maka akan mendapat anugerah dari Allah, misalkan bisa mengobati sembarang penyakit atau punya kelebihan lainnya. Tapi perlu diingat, teruslah bermujahadah, bersungguh-sungguh membersihkan hati. Janganlah punya tujuan selain pada Allah. Jangan ingin punya tujuan agar mulia, atau agar kaya, atau agar sakti, punya kelebihan bisa mengobati, atau agar punya kedudukan di mata manusia, atau juga termasuk agar punya kedudukan di mata Allah. Jangan. Tidak usah punya keinginan macam-macam, pingin seperti yang tadi dijelaskan itu ya. Semua itu hilangkan dari hati.
jika ingin berhasil memetik buah nikmatnya amalan. Jadi harus murni hanya untuk Allah saja. Selama keinginan selain Allah itu mendomisili di hati, maka buah manisnya amalan itu akan sulit diperoleh. Dan siapa saja yang ingin bimbingan, pasti sang mursyid insya Allah akan membimbing, terus membimbing dengan semampu beliau. Semoga Allah meridhoi. Yang saya sampaikan ini barusan adalah syarah dawuh Yai. Penjelasan ini semuanya berhubungan dengan amalan puasa secara syariat dan hakikat. Selanjutnya kita bahas 3B. Sejatinya amalan torekoh itu apa ya? Jadi amalan torekoh itu tidaklah serumit yang orang-orang perkirakan. Seperti kata kebanyakan orang itu berat, padahal tidak. Torekoh itu ya hanya menjalankan amalia syariat. Cuma bedanya amalia hakikat dibawa serta ketika mengamalkan syariat itu. Jadi digandengkan gitu ya, syariat dan hakikat. Misalnya dalam sholat, ketika orang mengamalkan syariat, maka syarat rukun perbuatan dan ucapan sholat itu tetap dikerjakan sebagaimana orang menjalankan sholat biasanya. Dan ketika orang itu menyertakan hakikat, maka fokus akal dan hati difokuskan mengingat Allah. Akal dan hati tidak kemana-mana pikirannya, kejemuran, kepakaian, ketagihan, kepekerjaan, nah, tapi masuk ke dalam diri sendiri, mengkonsentrasikan lafaz Allah di titik-titik latifah. Nanti kita bahas ya titik-titik latifah. Lalu apa itu titik latifah? Jadi titik latifah itu titik penghubung antara manusia dengan Allah, melewati 7 pratala langit, 7 tingkatan lapisan langit. Di titik latifah itu ada lubang. Lubang itu mengarah ke dalam kegaiban ruhani, menuju alam ruh, yaitu alam langit, dan melintasi pintu langit. Makanya manusia itu harus mengetahui di mana tempat titik latifah robanianya, karena di titik itu terdapat kotoran, dan kotoran itu menghalangi manusia untuk sampai menuju Allah. Jika kotoran di titik latifah itu masih ada, maka manusia tidak bisa mencapai keikhlasan. Jadi ikhlas itu murni. Jika masih kotor titik latifahnya itu, maka namanya tidak murni atau tidak ikhlas. Jadi kotoran-kotoran itu yang mengotori keikhlasan. Kotoran itu apa? Seperti ujub, sombong, tidak bisa menerima orang lain, riya, sum'ah, gibah, ragu-ragu, was-was. Semua kotoran itu ada dalam titik latifah, dan kita membersihkan kotoran itu namanya nadofah. Makanya kata-kata nadofah itu disangkut pautkan dengan iman, bukan Islam. Anadofatul minal iman, bukan anadofatul minal Islam. Karena yang dimaksudkan di hadis itu adalah pembersihan titik latifah kita. Makanya Rasulullah SAW mengisyaratkannya dengan iman, bukan dengan Islam. Jadi yang saya sampaikan ini juga adalah syarah dawuh Yai. Selanjutnya 3C. Bagaimanakah perjalanan sampainya amalan itu? Selanjutnya,
Jika titik latifah kita itu belum bersih dari kotoran tadi, maka pintu-pintu 7 langit itu belum bisa dilewati oleh amal ibadah kita. Bukan hanya amal ibadah kita tertolak. Kalau tertolak itu kan sudah sampai, baru tertolak. Ini belum bisa lewat, bukan tertolak. Ya jelas belum sampai gitulah. Apalagi amal ibadah yang kita anggap bermanfaat atau ada manfaatnya, padahal itu kan kalau sudah sampai kepada Allah, ini sampai saja tidak, bagaimana bisa mau bermanfaat? Maksudnya amalan yang bermanfaat itu amalan yang sudah sampai kepada Allah, itu yang bermanfaat. Jika titik latifah kita itu bersih dari semua penyakit hati tadi, kotoran-kotoran itu, baru amal ibadah kita akan bisa melewati 7 pintu-pintu langit. Pintu langit itu, satu langit itu ada 10 tingkatan. Jadi kalau 7 langit berarti tingkatan langitnya 70. Jadi 70 ke atas itu baru bisa disebut makom ikhlas. Jadi jika kita menjalankan amalan syariat, hanya syariat saja, ya tidak ada apa-apa yang keluar dari tubuh kita ketika kita beribadah. Maksudnya tidak ada cahaya yang naik ke atas melewati pintu-pintu langit tadi. Jadi seorang mukmin itu kalau sudah menggabungkan ibadah, syariat dan hakikat, gabung sinkron bersama-sama, maka akan keluar malaikat sebentuk cahaya yang akan ke langit menghadap kepada Allah, menyampaikan amal ibadah tadi sebagai perwujudan ibadahnya. Malaikat serupa cahaya itulah yang akan menghadap kepada Allah. Makin serasi dan sejalan atau sinkron antara hakikat dan syariat, maka akan makin banyak cahaya yang keluar dari tubuh orang yang beribadah tadi. Jadi harus diingat, perhatikan soal bisa menembus 7 pintu langit ya. Sekalipun ibadah kita sudah ada bentuk cahayanya, sudah keluar cahaya, menembus langit itu masih tetap berhubungan dengan kebersihan latifah kita dari kotoran rohani. Selama titik latifah kita belum bersih dari kotoran, ya, maka belum bisa cahaya yang keluar dari ibadah kita itu akan menembus langit. Kalau masih kotor, sulit menembus langit. Makanya hanya ibadah yang ikhlas saja yang akan sampai kepada Allah. Makom ikhlas tadi, makom tingkatan langit 70 ke atas, atau langit 7, karena satu langit itu ada 7 tingkat. Ini tidak usah perdebatan, ini hanya info gitu ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah saroh dawuh Yai. Sekali lagi penjelasan ini semua tentang berhubungan dengan amalan puasa secara syariat dan hakikat. Jadi kita masuk bab 4, yakni bab saran solusi praktis. Jadi menurut para sufi itu lebih dari puasa, lebih dari sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi harus juga melibatkan disiplin rohani dan mental ya. Dan berikut ini solusi praktis dari para sufi tentang puasa. Yang pertama adalah 4A ya, itu tingkatan-tingkatan puasa itu menurut para sufi. Mana yang sudah masuk tingkatan mana Anda itu puasanya, monggo disimak ya. 4A adalah tingkatan yang dasar, yang paling dasar, yakni puasa itu fisik. Puasanya itu fisik atau jasmani, masih atur syariat,
tingkatannya puasa fisik ya. Nah, ini memulai puasa harus tetap dengan niat yang tulus dan jelas, baik dalam hati maupun dalam ucapan. Niat itu bukan hanya untuk menahan makan dan minum, tapi juga mendekatkan diri kepada Allah, karena ada lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya itu harus ada lillahi ta'ala tadi. Kalau tidak tanpa niat, makanya diragukan, karena sulit meniatkan lillahi ta'ala kalau tidak di dalam niat. Maksudnya itu, semoga paham ya. Selain menahan diri dan makan dan minum, juga mengandalkan nafsu dan kebiasaan buruk lainnya seperti merokok atau berbicara kasar. Tapi merokok itu bukan kebiasaan buruk bagi para sufi ya. Merokok itu bisa merokok hakikat. Nanti pembahasannya selanjutnya. Selanjutnya adalah 4B, tingkat puasa menengah ya, yakni puasa emosional atau puasa akalnya juga, atau namanya tirakat, tataran tirakat gitu ya, tingkatan tirakat. Nah, ini puasa ini menjaga lisan dan perasaan selama berpuasa, memperhatikan ucapan dan emosi, maksudnya itu dengan menghindari berbicara tidak bermanfaat atau menggosip atau menggunjing, atau dengan marah-marah, bicara marah-marah. Itu bisa melatih kesabaran dan kontrol diri dalam berinteraksi dengan orang lain ya. Selain itu, puasa tingkatan menengah ini biasanya meluangkan waktu untuk berzikir, memperbanyak zikir, dan melakukan tafakur. Tafakur ini membantu menenangkan pikiran dan memperkuat koneksi ruhaniah. Ya, dengan menggunakan waktu puasa untuk merenung, untuk mengevaluasi diri. Ya, hari ini saya sudah apa? Saya juga ngapain? Ya Allah, salah ternyata ini, istighfar. Itu bisa mempertimbangkan perilaku dan tindakan kita, serta bisa memikirkan cara-cara untuk memperbaiki diri kita sendiri. Yang berikutnya 4C adalah puasa tingkat lanjut. Ini disebut puasa spiritual atau ruhani atau hakikat ya, sudah masuk tataran hakikat ini ya. Puasa ini lebih berfokus pada pembersihan hati agar sifat-sifat negatif seperti iri, hati, dengki, kebencian, kesombongan itu berganti dengan cinta, kasih sayang, kerendahan hati atau tawadu. Ya, juga berfokus pada kesadaran ruhani dan kehadiran Allah puasa ini, dengan melatih untuk selalu sadar. Sadar itu ingat, ingat itu zikir, dan hadir, rasa di dalam hati, merasakan kehadiran di kolbu ya, dalam setiap momen aktivitasnya. Puasa tingkatan ini itu seperti itu. Ini berarti tidak hanya melakukan ibadah puasa secara rutin, tapi juga merasakan kehadiran Robnya dalam setiap aspek kehidupannya sehari-hari. Nah, ada tambahan fokus ini yang lainnya. Biasanya tingkatan puasa ini tuh fokus yang lain itu pengabdian, penghambaan, dan pelayanan pada orang banyak ya, dengan menggunakan kesempatan puasa untuk melayani orang lain dan melakukan amal jariah yang banyak. Ini adalah bentuk nyata dari cinta dan kepedulian kita pada sesama dan memperdalam pengalaman ruhani kita. Jadi itu di puasa tingkatan ini tuh seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tingkat terakhir 4D, yaitu puasa tingkat tertinggi. Ini disebut puasa kesadaran jati diri. Ya, puasa ini disebut zikrullah 24 jam atau tatarannya sudah masuk makrifat ya.
Makrifatullah, puasanya orang-orang yang makrifat. Ini biasanya tingkatan ini puasanya itu pasrah atau penyerahan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan sang penciptanya atau Robnya, atau fakot arofa robbah, atau mengenal kehendak Robnya yang menciptakan dirinya, tahu jati dirinya siapa, kehendak Allahnya apa, gitu ya maksudnya. Ini melibatkan penerimaan penuh terhadap takdir dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Tingkat ini akan mencari dan mengalami pengalaman spiritual atau pengalaman ruhani yang lebih tinggi lagi dalam melakukan kontemplasi dan kebersamaan dengan bimbingan guru ruhaninya atau mursidnya yang dapat lebih memperdalam pemahaman dan pengalaman puasa tingkatan ini. Itu ya, jadi jangan banyak-banyak. Kita sampai berikutnya pada penutup bab 5, bab penutup atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan-pendekatan solusi praktis di atas tadi merupakan implementasi puasa pada setiap tingkatan. Ini membutuhkan kesabaran dan konsistensi atau istiqomah. Jadi jangan lupa untuk selalu istiqomah. Istiqomah itu minimal 41 kali. Kalau 21 kali itu masih trial namanya. Ini masih, tapi juga ada hadiahnya walaupun sedikit, tapi belum masuk makom istiqomah. Jadi jangan lupa bahwa setiap orang itu memiliki perjalanan ruhani yang unik atau sendiri-sendiri masing-masing pribadi, karena jati dirinya berbeda-beda. Jadi carilah cara yang paling sesuai dengan keadaan dan kemampuan Anda semua. Demikian, semoga 1-2 kata dari saya bermanfaat bagi saudara-saudaraku semua. Jangan lupa terus bahagia dan jangan lupa terus putar tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.